Salam, selamat pagi. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKN. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai peribadatan kita pada pagi hari ini. Kita akan menggunakan liturgi khusus, liturgi Hari Doa Sedunia tahun 2022. Salam pembuka. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2022. Hari Doa Sedunia adalah gerakan yang dipimpin oleh perempuan untuk memperkenalkan beberapa keseimbangan pada pandangan yang didominasi maskulin tentang Tuhan. Kita dapat mendorong perempuan dan laki-laki sehingga terbuka pada pengalaman baru dan lebih dalam dari kasih Tuhan bagi seluruh ciptaan. Satu-satunya tempat layanan di mana dia sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan. Hari Doa Sedunia pada tahun ini kita rayakan bersama dengan perempuan di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Mereka sesungguhnya adalah bangsa yang penuh keragaman, dan selama bertahun-tahun, Kepulauan Inggris telah menyambut orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Beberapa telah memutuskan untuk datang, dan yang lainnya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah mereka sendiri. Saat ini, negara ini terdiri dari masyarakat multi-etnis, multi-budaya, dan multi-agama. Inggris, Wales, dan Irlandia Utara bangga dengan keragaman yang ada di negeri mereka dan ingin melestarikan perbedaan bangsa dan budaya tersebut. Hari ini kita patut turut bersama mereka dan mendukung dengan penuh sukacita. Bersukacita dalam keragaman, keindahan alam yang ditemukan di Kepulauan Inggris, pegunungannya dan tanah karangnya yang terjal, ladang dan padang rumputnya yang subur, lerengnya yang landai, dan pemandangan pantai yang spektakuler, serta pulau-pulau kecilnya. Tata ibadah tahun ini dipersiapkan oleh Komite Hari Doa Sedunia dari negara Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dengan tema "Aku tahu rancangan-rancangan yang dibuatku bagi kamu." Yeremia 29 ayat 11.
Kita habiskan ibadah kita dengan menerima potom dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, bait yang pertama hingga yang kedua, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkaulah Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka Bapa. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Litani pengakuan dosa. Tuhan menyampaikan agar orang-orang Yehuda memberi perhatian kepada orang-orang di tempat di mana mereka diasingkan. Seringkali kita gagal dalam merawat dunia dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Marilah kita membawa kegagalan itu kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Tuhan yang Maha Penyayang, kami datang kepadamu lewat pengakuan dosa. Kami sadar bahwa ada banyak penderitaan yang dihadapi saudara dan saudari kami di seluruh dunia adalah akibat dari penjajahan masa lalu. Kami menyadari hal ini dan menyesal karena sebagai sebuah negara, kami sering mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ya Tuhan Ya yang Tuhan Maha yang Maha Pemurah, ampunilah kami. ampunilah Sesama kami, saudara dan saudari kami, menangis dan berseru kepadamu. Kami telah gagal untuk mencintai mereka dengan baik. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan terkadang kami belum mencintai diri kami sendiri. Ya Ya Tuhan Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kami. Ya Yesus, kami mengucap syukur karena melalui pengorbanan-Mu, kami telah diampuni. Ya Roh Kudus, ubahlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup dan mengasihi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami.
Tuhan Tuhan, dalam rahmat-Mu, ampunilah kami. Kami mengingat akan dunia ciptaan-Mu yang mengagumkan dan betapa kami hanya mau mau menerima, menerima namun enggan menjaga menjaga kekayaannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kita masuk kepada doa ucapan syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara-Mu yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan masih tetap mencintai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami, yang memberi kami harapan untuk hari ini dan untuk hari esok. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan kami, terima kasih. Ucapan syukur dan pujian kami, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama
Ulangan 26 ayat 1 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam baku, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi satu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiayanya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan menindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan dahsyatnya yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing, yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mari kita angkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama, kedua, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari.
Baik, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Halo. Shalom. Iya, Selamat pagi. selamat pagi. Pagi. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami hanturkan ucapan terima kasih kami ya Tuhan, atas berkat, lawatan, penyertaan Tuhan di sepanjang tiap kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar senantiasa dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah senantiasa kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu persekutuan kami tolak dan usir hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Berkatilah hamba-Mu ini juga, yang hina dan penuh dengan keterbatasan ini, untuk dapat berkata-kata dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, baik Ibu Bapak, saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada minggu ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Di bawah judul perikop di sana, pencobaan di padang gurun. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur
daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Langit dan bumi pasti akan berlalu, tetapi firman Tuhan ini akan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Baik, Ibu Bapak, selamat pagi. Shalom kembali ya. Saya tahu dijawab di rumah saja ya. Mudah-mudahan suara saya jelas kedengaran ya. Nah, menarik bagi kita saat ini, nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita sudah kita dengarkan dan sudah dibaca tadi dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-13. Pencobaan di padang gurun. Bertepatan juga hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang kedua. Bertepatan juga hari doa sedunia tahun 2022 dan hari doa sedunia anak-anak tahun 2022. Dan nas ini sangat menarik bagi kita untuk kita renungkan secara bersama-sama. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar istilah pencobaan di padang gurun, mungkin ini tidak lagi menjadi hal yang asing untuk kita ya. Kita sudah sering membacanya, merenungkannya. Nah, tetapi ada hal yang menarik yang ingin dikatakan melewati firman Tuhan kita saat ini. Dikatakan di sana, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di sana ia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan apa-apa. Bayangkan Ibu Bapak, kita bisa membayangkan konteks gurun itu seperti apa. Gurun itu ya, gersang, tidak ada makanan, tidak ada toko, tidak ada pasar, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada makanan apapun di sana. Tetapi Yesus berpuasa di sana 40 hari 40 malam. Bayangkan, luar biasa. Kalau saya secara manusia ya tidak akan mampu ya berpuasa 40 hari ya. Satu hari pun amun sanggup. Ya, itu dia. Nah, tetapi menarik di sini ya, ketika Yesus berpuasa, si iblis datang. Iblis ini ingin mencobai Yesus. Di sini dia ingin mencobai Yesus agar masuk dalam perangkap trapnya ya. Dia ingin mencobai Yesus. Dan menariknya di sini ialah memang benar dalam keadaan seperti itu, tidak makan selama 40 hari pasti kita merasa lelah, merasa lapar, dan hebatnya iblis, dia bisa membaca situasi saat itu. Dia tahu Yesus sedang lapar. Jadi dia berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Firman Tuhan dikatakan di sana. Ubahlah batu ini menjadi roti sehingga engkau bisa makan. Mungkin kita berpikir itu adalah hal yang mudah. Hal yang mudah, hal yang sepele bagi Yesus. Tetapi Yesus menjawab dalam ayatnya yang keempat di sana. Ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya apa? Manusia tidak hanya hidup melewati roti yang jasmani, yang kita makan, tetapi melewati firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama ya, memahami konteks nas ini ya, kita diajarkan. Yang pertama ialah kita harus memahami hidup ini dengan sebuah keseimbangan. Mengapa saya katakan demikian? Keseimbangan jasmani harus diimbangi dengan keseimbangan rohani. Makanan secara jasmani harus diimbangi dengan makanan secara rohani. Makanan rohani ialah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kemudian Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pencobaan yang kedua. Dan menarik di sini ialah pencobaan yang kedua, ya, Yesus diperhadapkan dengan godaan kerajaan dunia. Siapa yang tidak suka dengan kerajaan dunia? Diperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia. Dan itu akan diberikan jika Yesus menyembah kepada iblis. Dan apa yang dijawab Yesus? Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Luar biasa Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Memang kalau kita melihat ini ada hal yang menarik. Ya. Iblis mencoba memberi perangkap kepada Yesus. Perangkapnya itu beberapa pertanyaan yang nantinya pada kesimpulan akhir akan menyebab Yesus. Itu sebenarnya. Nah, kemudian kita melanjutkan di dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga maksudnya pencobaan yang ketiga. Dikatakan di sana, iblis sudah semakin pintar, iblis sudah semakin hebat. Ya. Dia mempergunakan ayat-ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Ya, itu dia. Sangat-sangat licik dan sangat-sangat pintar iblis ini. Ya. Dalam pencobaan yang ketiga. Ya. Sana dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Luar biasa ya di sini. Iblis mengutip, ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 91, ya, kalau kita baca bersama-sama, Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 di sini iblis mengutip ayat ini. Ya. Dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini luar biasa sekali ya. Iblis mengutip nas dari Mazmur untuk membenarkan pernyataan. Itu dia Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu tahu bersama ya, bahwa iblis ini adalah makhluk yang sangat-sangat pintar. Makhluk yang sangat-sangat pintar. Dia paham kitab suci Ibu Bapak. Dia paham tentang teologi. Dia mengerti itu semua. Makanya dia mencoba memutarbalikkan fakta yang ada untuk mencobai Yesus. Apa jawab Yesus kalau kita melihat? Ya? Jawab Yesus dalam ayat yang ke-12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bijak sekali. Nah itu Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang benar iblis ini sangat bijak ya, dalam membuat sebuah rencana untuk menjebak Yesus. Itu dia. Dan dikatakan dia menggunakan tipu muslihat untuk menjebak Yesus. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini terangkan juga iblis mempergunakan nas dalam Mazmur ini secara subjektif ya, untuk dia, tidak objektif. Sehingga Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, jikalau kita secara manusia menggunakan firman Tuhan untuk mendukung pernyataan kita secara subjektif, berarti kita sama sekali tidak berbeda dengan iblis. Itu dia Ibu Bapak. Jadi firman Tuhan itu ya, jangan kita tafsirkan untuk mendukung pernyataan kita. Itu salah besar Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi
kita melihatnya secara objektif. Ya. Itu dia Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang paling berbahaya lagi ialah kita sebagai manusia juga dilarang untuk menambah maupun mengurangi isi Alkitab itu tersebut. Ya. Karena itu sudah jelas termuat dalam sana. Jangan dikurang, jangan juga ditambah. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian, hal yang menarik bagi kita saat ini ialah dari ketiga pencobaan yang diberikan oleh iblis ini, Yesus berhasil melewatinya dengan baik. Namun, iblis dikatakan di sana masih menunggu waktu yang baik. Jadi iblis ini masih menunggu waktu yang baik, Ibu Bapak. Terkhususnya bagi kita saat ini. Berjaga-jagalah, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini seperti halnya ya, saya pernah ada pengalaman ya, pengalaman pribadi ya. Ada orang datang, ini saya bercerita sedikit tentang pengalaman. Ada orang datang ke tempat saya, dia mengajukan pertanyaan yang ujung-ujungnya ingin menjebak. Itu dia. Dan saya berikan satu contoh ya seperti ini. Saya pernah ditanyakan seperti ini. Ya. Apakah Anda Kristen? Saya menjawab ya. Saya Kristen. Saya jawab. Kemudian ditanya kembali, Anda menyembah siapa dan apa kitab suci Anda? Kemudian saya menjawab, saya menyembah Tuhan Yesus dan kitab suci saya Alkitab sebagai pedoman saya. Kemudian, mengapa Anda menyembah Yesus? Mengapa Anda mengaku dia sebagai Tuhan? Kemudian saya jawab kembali, karena dia satu-satunya juru selamat yang menebus dosa manusia. Tidak berakhir di situ, ditanyanya lagi Ibu Bapak, di mana kamu menemukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam kitab sucimu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kemudian saya berpikir, saya sudah terperangkap dalam tipu muslihatnya. Perlahan-lahan dia bertanya demikian, kemudian dia ingin menjebak kita agar kita tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian saya melihat, ya, kalau kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, ya, dikatakan di sana bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat karena memang aku guru dan Tuhan. Saya ungkapkan pernyataan di sana bahwa Yesus itu adalah Tuhan melewati Yohanes 13 ayat 13. Orang ini masih bertanya lagi ya. Orang ini masih bertanya lagi, dia tidak puas ingin mencoba menipu saya. Dia bertanya, jika kamu ingin membuka Bible King James ya, dikatakan di sana ya, dikatakan di sana kata Tuhan dalam Yohanes 13 itu hanya merujuk kepada Lord, bukan God. Kamu telah ditipu selama ini. Coba kamu buka versi bahasa Inggrisnya, katanya seperti itu. Kemudian saya tidak mau kalah lagi, Ibu Bapak ya. Ini memang peperangan rohani semakin parah ya. Saya tidak mau kalah di sini. Saya jelaskan kembali ya. Oke, kalau menurut King James seperti itu dalam Bible, kita melihat dalam bahasa aslinya. Kata Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu merujuk kepada kurios dalam bahasa Yunani. Itu dia Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kata kurios ini dapat kita padankan dengan kata Adonai atau Elohim. Itu dia. Dan kata ini merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada Allah. Ketika saya mengeluarkan nas ini, akhirnya si penanya tersebut terdiam. Ya. Saya keluarkan nas ini, ya. Sebenarnya ini memang benar, ingin menyatakan bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dia menggunakan kata kurios dalam bahasa Yunani dan dipadankan kalau dalam bahasa Ibrani Elohim, itu sama.
Jadi dapat dikatakan bahwa memang benar Tuhan itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan hal ini diperkuat oleh Flavius Josephus ya. Jika beberapa saudari tahu siapa Josephus ya. Dia ini adalah ahli sejarah dan penulis apologetik Yahudi ya. Dikatakan di sana orang-orang Yahudi ya hanya menggunakan kata kurios ini tertuju kepada Allah yang Maha Kuasa, tidak tertuju kepada kaisar. Tidak tertuju kepada kaisar Roma pada saat itu. Jadi intinya ialah ketika penggunaan kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13, berarti itu menyatakan bahwa kebenaran itu memang benar-benar terjadi. Jadi Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati. Hati-hati bagi kita ya, jika kita ingin dijebak oleh orang. Itu dia. Melewati pencobaan di padang gurun. Ini adalah salah satu trik iblis untuk menjebak Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, hendaklah kita senantiasa terus berdoa. Bertepatan juga dengan hari doa sedunia. Kita berdoa, dan dalam berdoa, Ibu Bapak, perlu kita ketahui ada dua hal yang penting dalam berdoa ini. Yang pertama ialah kemuliaan, yang kedua ialah anugerah. Dua hal ini menjadi konsep yang sangat penting ketika kita ingin berdoa. Mengapa saya katakan demikian? Pertama, kita harus memahami kemuliaan Yesus itu dulu. Bagaimana mulianya dia, bagaimana ilahinya dia, bagaimana tingginya dia. Itu kita harus pahami. Siapa dia? Kita harus pahami juru selamat itu dulu. Ketika kita sudah memahami sang juru selamat, kita sudah memahami kemuliaannya. Kemudian kita masuk di dalam anugerahnya. Kita rasakan anugerahnya. Ibu Bapak hari ini masih bangun pagi dalam keadaan hidup, merasakan nafas, itu anugerah Tuhan. Ibu Bapak masih bisa bekerja, itu anugerah Tuhan. Ibu Bapak masih bisa beribadah saat ini walaupun melewati media Zoom, itu anugerah Tuhan. Jadi kita harus memahami dua konsep ini. Dia kemuliaannya yang ilahi itu, dan penyertaannya dalam anugerah itu. Ketika kita sudah memahami dua konsep ini, maka kita akan menyerahkan diri di dalam doa. Ketika kita menyerahkan diri di dalam doa, kita berdoa dengan tulus hikmat kepada Tuhan. Minta hikmat dari atas untuk memimpin setiap kehidupan kita. Itu dia yang paling penting. Dan tuntunan Roh Kudus untuk membimbing juga setiap kehidupan kita, umat percaya. Itu dia Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian, kadangkala ya, doa kita ini tidak terkabul, benar ya. Kadangkala kita sudah berdoa siang dan malam, tapi tidak terkabul. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita berdoa dengan tulus, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, atau hanya memuaskan nafsu kita, seperti yang terdapat di dalam Yakobus ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga ya. Ini yang doa yang salah. Dikatakan di sana, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita ini berdoa, saya hari ini ingin punya rumah, saya hari ini ingin mendapatkan mobil baru, saya hari ini ingin mendapatkan jodoh, ya. Tetapi itu semua hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka itu sama sekali salah, Ibu Bapak. Doa yang sesungguhnya ialah doa yang memberikan kemuliaan kepada Allah Bapa. Itu dia. Doa yang mengandung relasi yang tinggi dengan Tuhan.
kita harus mengalami proses dengan Tuhan itu sendiri. Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang penting bagi kita ialah ketika kita berdoa, jangan lupa juga ada satu hal yang penting, kita harus mendoakan di dalam nama Kristus. Jangan di dalam nama ilah-ilah lain. Karena satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanya di dalam nama Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Dia sudah melewati pencobaan 3 kali pencobaan oleh iblis. Dan dia berhasil melewati itu semua tanpa kalah sedikit pun. Dan iblis tidak tinggal diam, dia masih menunggu waktu yang tepat agar senantiasa dia dapat masuk dalam setiap momen ibu bapak semua untuk membawa ibu bapak ke jalan yang salah. Oleh sebab itu, gunakanlah hikmat, gunakanlah firman Tuhan, dan berdoalah, minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Agar senantiasa kita sebagai orang percaya dapat meneladani Kristus dan dapat memilih setiap jalan yang tepat di dalam tiap kehidupan kita. Biarlah senantiasa firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman dan percaya kita, dan kita dikuatkan selalu, dan kita tetap teguh di dalam Tuhan walaupun ujian-ujian di dalam dunia ini sangat-sangat banyak. Kita harus yakin kita bisa melangkah bersama Kristus. Dan jika ibu bapak terjatuh, artinya ibu bapak harus bangkit. Karena tidak ada kata bangkit tanpa ada terjatuh. Jadi itu dia yang patut kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap umat manusia. Jangan langgar aturannya, tetaplah percaya. Walaupun kita saat ini di tengah-tengah krisis yang menyakitkan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ketika kita merenungkan janji Tuhan di setiap waktu hening, jangan ragu untuk menuliskan atau menggambarkan yang dipikirkan saudara, atau saudara juga dapat memikirkannya di dalam hati. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat saudara masuk tadi, masing-masing telah diberikan sebungkus benih. Benih firman Tuhan. Sebuah benih penuh dengan potensi dan harapan. Genggamlah benih itu di tangan saudara dan renungkanlah. Apa yang kira-kira hendak Tuhan katakan kepada saudara. Harapan apa yang Tuhan ingin miliki untuk saudara dan masa depan saudara. Mari kita berdoa untuk apapun yang ada di hati kita masing-masing. Hening untuk doa pribadi. Apa yang menghentikan saudara untuk mendengarkan panggilan Tuhan? Mari kita berdoa agar kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Benih membutuhkan kondisi yang tepat agar dapat tumbuh. Bagaimana benih harapan ini dapat dipelihara di dalam hidup saudara, di dalam komunitas dan di negara saudara. Mari kita berdoa untuk tempat dan situasi yang kita alami kini. Ambillah benih-benih firman Tuhan tadi dan tanamlah sebagai pengingat akan kasih dan harapan yang hadir secara tidak bersesudahan dari Tuhan
bagi saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa nanti direspon oleh jemaat. Kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu di seluruh dunia, kami berdoa bagi mereka yang lapar, yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup bermartabat, kiranya mereka akan dapat menemukan kemurahan hati dalam komunitas mereka. Bagi mereka yang dilecehkan dengan cara apapun, yang di rumahnya, tempat belajar atau tempat bekerjanya, bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang mendatangkan ketakutan. Agar mereka dikuatkan dan dibebaskan dari para pelaku kekerasan dan apapun yang mendatangkan ketakutan. Bagi mereka yang hidup dalam kesepian maupun yang terisolasi, agar mereka dapat menemukan komunitas yang menghadirkan persahabatan. Bagi mereka yang dijauhi, yang kepadanya orang-orang memalingkan muka, agar mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian di dalam keluarga dan dikasih sebagai anak-anak Allah. Untuk mereka yang terlantar, yang tinggal di tempat pengasingan, dan dalam ketakutan akan kehilangan semua yang pernah mereka ketahui, agar mereka menyadari akan damai sejahtera dan kekuatan Allah di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, kami mohon dengarkanlah doa-doa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, bersyukur dan berterima kasih. Di saat ini ya Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun langkah di dalam tiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu tadi, kami senantiasa dikenyangkan akan makanan rohani kami. Dan di saat ini ya Tuhan, dalam kondisi seperti ini, mari Engkau memberkati kami. Khususnya jemaat Tuhan, jemaat GKI Balikpapan di tempat ini. Mari Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan aktivitas kami. Walaupun kami tahu pada saat ini kami di tengah pandemi virus corona yang masih terus melanda. Tetapi kami yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan. Kuat kuasa Tuhan membentengi kami semua agar kami terhindar dari virus ini ya Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang terkena, biar sentiasa kuasa pemulihan Tuhan menyembuhkan kami semua agar kami kembali pulih di dalam nama Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami agar kami tetap teguh berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan. Biar senantiasa Tuhan memberkati pekerjaan usaha kami, sehingga itu semua mendatangkan berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Begitu pula ya Tuhan pada saat ini, jikalau ada kami yang mengalami pertambahan usia, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran, biarlah senantiasa Tuhan memberkati kami melalui pertambahan usia itu ya Tuhan, agar senantiasa kami didewasakan. Di dalam perkawinan kami dapat membangun rumah tangga yang baik. Dan di dalam kelahiran kami dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa ya Tuhan. Dan ya Tuhan pada saat ini kami juga ingin mendoakan kepada anak-anak Tuhan. Khususnya jemaat Tuhan tempat ini. Mari Engkau memberkati anak-anak kami. Baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan berkuliah, bahkan yang bekerja ya. Mari Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah tuntunan hikmat Roh Kudus Tuhan mengalir kepada kami. Agar senantiasa kami dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik.
dengan senantiasa kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam tiap kehidupan ini. Biarlah senantiasa kami dapat memperoleh terang ya Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami. Begitu pula ya Tuhan pada saat ini bertepatan dengan minggu sengsara yang kedua. Biar senantiasa kami dapat menghayati, memperingati detik-detik pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam tiap kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk selalu menyerahkan hidup kami hanya kepada Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga. Jikalau pada saat ini kami sedang dalam keadaan yang tidak baik, terkhusus bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biar senantiasa Tuhan memberikan kepulihan kesembuhan kepada kami. Agar senantiasa kami dipulihkan dan dikuatkan di dalam nama Tuhan. Begitu pula ya Tuhan pada saat ini, kami juga ingin mendoa. Mari Engkau memberi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah hikmat Tuhan hadir dalam tiap pemimpin bangsa kami. Agar senantiasa dapat mengambil setiap keputusan yang bijak untuk kemajuan bangsa kami. Terkhususnya kami yang berada di Balikpapan ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga. Biar senantiasa juga pandemi ini segera berakhir. Agar kami kembali dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasa kembali. Dan tidak terhambat oleh apapun juga ya Tuhan. Tapi di atas semua itu ya Tuhan, kami tahu rancangan-Mu lah yang terbaik dalam tiap kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami manusiawi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Allah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari peranjang. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan kasih melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Sebagai nas pengantar persembahan berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, mengetahui bahwa rencana-Mu untuk hidup kami adalah baik dan janji-Mu layak untuk kami percayai. Kami membawa persembahan ini diiringi pujian dan ucapan syukur. Kiranya dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 203, bait yang pertama, hingga persembahan syukur selesai kita kumpulkan. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai
kita masuk pada pengakuan iman rasuli, mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pengutusan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Pengasih, karena kami telah dikumpulkan di hadirat-Mu dan berbagi bersama dalam ibadah ini. Kini biarkanlah kembali ke dalam dunia dengan rasa yakin bahwa karena adalah anak-anak kepunyaan-Mu, serta dengan kesadaran bahwa Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Dalam hidup kami sehari-hari, kiranya kami mampu menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, mencari arahan untuk mengikuti rencana-Mu, dan bersabar dalam setiap penantian kami, dalam tantangan dan sukacita yang kami hadapi. Kiranya kami yakin bahwa tidak pernah menghadapinya sendirian. Sekarang marilah kita pergi dengan damai, harapan, cinta dalam nama Tuhan, Ibu dan Bapa kita, atas Putra dan atas nama Roh Kudus. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai Mbak Foto.